Ya kalau kita lihat bersama ini pantainya luar biasa bagus, masih perawan, masih sangat bersih ya. Dan ombaknya juga meskipun pantai selatan ombaknya tidak terlalu kencang pada saat-saat tertentu. Jadi ini sebenarnya potensi destinasi yang tentunya sangat menarik untuk didatangi pengunjung. Jadi kalau misalnya aksesnya itu lebih mudah, kemudian juga sarana prasarana misalnya kamar mandi, musola, orang menjual makanan itu ada, saya pikir ini menjadi salah satu alternatif untuk warga Tulungagung dan sekitarnya untuk rehat atau mencari suasana baru di Pantai Kelinci Harapan yang pada siang ini, sore ini baru saja diresmikan oleh Kepala Dinas Pariwisata, dan tentunya ini menjadi harapan kita semua bahwa Pantai Kelinci Harapan ini nanti menjadi salah satu alternatif destinasi wisata di Kabupaten Tulungagung. Tentunya perlu kreativitas bagi para pengelola wisata, desa wisata ini, karena memang kita ngomong pantai, banyak pantai di Tulungagung dan di sekitarnya di Blitar. Sehingga desa wisatanya bersaing untuk menarik para wisatawan untuk datang ke destinasi wisata pantai ini. Sehingga kawan-kawan pengelola, apakah itu Pokmas, apakah Pordalwes atau BUMDes, itu harus membuat satu alternatif event dan promosi yang kuat ya, sehingga orang itu tertarik untuk datang. Jadi banyak contoh yang dari desa wisata yang kemudian dia bisa menarik wisatawan yang luar biasa, misalnya mengadakan event-event yang kreatif yang sesuai dengan pasar animo masyarakat sehingga mereka tertarik. Misalnya ada festival, mungkin di sini ada kebudayaan jaranan, festival jaranan di pantai, atau misalnya festival layang-layang atau festival apapun yang ciri khas dari desa ini bisa menjadi event untuk menarik daya tarik masyarakat untuk datang. Jadi kalau kita ngomong destinasi wisata jangan hanya menggantungkan pada keindahan saja, tapi juga harus ada event budayanya, harus ada mungkin kulinernya yang kemudian menambah daya tarik destinasi wisata itu. Jadi memang kawan-kawan pengelola harus kreatif, harus banyak ide-ide, dan harus tahu selera pasar sehingga bisa menarik wisatawan untuk datang. Salah satu contoh misalnya kita sediakan camping ground, pasti akan menarik kalau misalnya fasilitas seperti kamar mandi, toilet, dan musola itu ada, karena sekarang sudah ada segmen pasar tertentu yaitu komunitas-komunitas camping yang setiap minggu, setiap bulan tuh mereka mencari tempat-tempat untuk camping. Nah itu adalah pasar. Kemudian juga ada banyak event yang bisa dikembangkan sehingga orang bisa hadir tidak hanya untuk melihat pantai tapi juga menghadiri event. Dan tentunya memang perlu banyak dukungan dari banyak pihak. Tadi misalnya Perhutani, PKS dengan Perhutani karena ini lahannya Perhutani, dan juga dukungan dari pemerintah kabupaten dan juga dukungan dari pemerintah provinsi karena kebetulan provinsi punya perda pengembangan atau pemberdayaan desa wisata, sehingga ini ada sinergitas, kolaborasi dan sinergitas semua pihak, bisa juga swasta juga bisa masuk, asalkan itu memang semua kolaborasi ini menguntungkan atau memberikan manfaat untuk masyarakat khususnya desa Pucang Laban dan sekitar. Jadi mari kita dukung, datanglah ke wisata Kelinci Harapan. Ini ada suasana baru, mungkin agak ekstrim, mungkin bisa motoran atau sepedahan ya, karena ada tantangan ekstrimnya di sini yang tentunya ini menjadi salah satu alternatif. Pemerintah provinsi sekarang melihat bahwa desa wisata ini adalah salah satu cara untuk mengurangi angka generasi atau ketimpangan antara desa dan perkotaan terkait dengan kesejahteraan. Jadi kalau desa wisatanya itu maju, dia bisa mengungkit PDRT, mengungkit ekonomi desa itu, sehingga ini semakin meningkat, sehingga tidak antara jurang perkotaan dan pedesaan itu juga akan mengecil. Ketimpangan antar wilayah itu juga akan semakin berkurang di Jawa Timur.